Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kurung. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Pemirsa, dalam rumah tangga tentunya kebahagiaan adalah tujuan utama. Namun, apa jadinya jika kebahagiaan itu tidak pernah ada? Seperti nanti akan diceritakan oleh narasumber kita bernama Ibu Ida yang alhamdulillah sudah bersama kita di studio. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Mas Farid. Dan alhamdulillah juga Pak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim sudah juga bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Farid. Ya, baik pemirsa dan Pak Ustadz. Tadi di awal saya udah bilang kalau bangun rumah tangga pasti tujuannya adalah bahagia. Tapi itu tidak dialami oleh Ibu Ida. Nah, Bu Ida, boleh cerita ke kita nggak seperti apa kehidupan rumah tangga Bu Ida? Rumah tangga saya kan kawin jodohin Pak Ustadz. Terus awal 1 tahun ke depan, setahun berjalan 2 tahun, sampai akhirnya saya hamil. Untuk rumah tangga saya baik. Tahun pas saya hamil 8 bulan, 8 atau 9 bulan dan sebelum itu saya melahirkan, saya lihat suami saya tuh selingkuh, punya perempuan lain. Sebelum itu sih banyak yang bisikin bahwa dia tuh memang udah punya perempuan simpanan. Tapi saya tuh nggak pernah percaya karena saya nggak pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mohon maaf saya potong Bu Ida. Jadi udah ada banyak yang ngomong kalau suami Bu Ida ini menjalin hubungan dengan perempuan lain. Iya, udah sering yang banyak yang bicara, tapi nggak sampai suatu hari teman sahabat saya sendiri. Memang mereka tuh janji ketemuan di hotel. Saya lihat, itu saya diantar. Saya sendiri mata kepala saya melihat, menyaksikan. Saya pulang dalam keadaan saya pulang, saya berpikir, saya nangis. Apa memang ini nasib saya apa bagaimana Pak Ustadz? Saya ingin mengadu tapi saya bingung gitu. Mohon maaf Bu Ida, saya potong lagi. Saat itu Bu Ida taunya dia baru sebatas pacaran atau mohon maaf dia sudah menikah lagi? Belum Mas. Dengan perempuan. Saya tahunya itu masih itu hari saya ketemu di hotel. Setelah saya habis melahirkan, saya datang ke tempat acara itu. Ada teman juga yang kasih tahu bahwa dia akan menikah. Masalahnya yang jadi istrinya itu Calon istrinya itu maksudnya? sepupu saya Mas. Saya terima nikahnya Tati binti Fahri dengan mas kawin dan alat sepakat surat dibayar tunai. Gimana? Sah? Alhamdulillah. Hah? Ngapain dia boleh terjadi? Kamu apa-apaan, Mas? Kamu ngapain di sini, Mas? Kan saya sudah bilang, Bu, saya gak cinta sama lo. Mas, atau kita gimana, Mas? Alah! Kamu pikir gak sih dia itu siapa? Dia calon istriku. Dia saudaraku sendiri, Mas. Kita masih satu keluarga dengan Tati. Tati, di mana otak kamu? Terserah kamu mau bilang apa. Yang penting kita udah sah. Kamu yang gak becus jadi istri. Kita sama-sama wanita, Tati. Saya udah punya anak hasil dia. Kamu gak malu? Harusnya kamu bisa jaga suami kamu. Kenapa dia bisa lebih milih sama aku? Ya, Karena benar. kamu penggoda. Kamu itu nggak lebih dari seorang pelakor. Kamu mikir dong, siapa yang kamu rusak hubungannya? Udah, cukup. Oke, Mas, dibanding Cukup. kamu harus memilih dia, lebih Iya. baik aku bunuh diri, Mas.
Pak Ustadz? Betul. Perlakuan suami seperti itu kepada istri. Pertama, Gitu, Ibu Pak Ida, kita masih sekali bersyukur. Kalau urusan kesulitan, sebaiknya kita melihat orang yang lebih susah daripada kita. Ya. Misalnya kalau kita lihat mungkin dari sisi ekonomi, Ibu Ida ya lumayan lah ada, Iya. gitu kan? Ini bagian artinya Allah masih sayang di situ. Walaupun misalnya dari sisi lain tadi ternyata suaminya seperti itu, Allah ngasih dari sisi yang lain. Artinya kita melihat dari sisi positif, Ibu Ida. Saya pernah berpikir begitu, Ustadz, untuk melihat positifnya. Ya. Tapi setelah saya melahirkan, saya datang ke acara pernikahannya, nggak ada seorang satupun manusia yang simpati sama saya, yang merasakan sakitnya hati saya, Ustadz. Sampai saya itu hari saya datang ke acara pengantin, acara nikah suami saya itu bawa silet. Tangan saya silet sendiri. Karena mata saya gelap, Ustadz. Ya betul. Begini Bu Ida, ini aspeknya pertama dari aspek hukum. Misalnya kita lihat dari sisi orang laki-laki menikah lagi, misalnya gitu kan. Secara hukum syariah itu orang menikah lagi atau kita sebut poligami. Kata ulama itu ya kayak orang menikah. Artinya apa? Bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah gitu. Misalnya poligami secara fikih nih, memang dalam Qur'annya ya boleh gitu. Tapi boleh itu kalau tadi nih tidak mendolimi. Nah, berarti masih boleh. Tetapi kalau dengan menambah atau menikah lagi kok mendolimi, berarti dia ini salah. Itu. Nah ini dari posisi ini berdasarkan ceritanya Ibu Ida, dia tidak bertanggung jawab. Justru misalnya menyia-nyiakan. Misalnya gitu. Nah sebuah pernikahan itu harus dibangun dari awal nih, misalnya begitu. Kalau misalnya seorang suami bisa bertanggung jawab, baik secara ekonomi, pendidikan, akhlak, kemuliaan, di hukum syariah itu boleh, gitu. Orang beribadah, anggaplah orang sering ngomong, poligami itu ibadah gitu loh, misalnya gitu. Kita harus tahu ibadah tuh nggak boleh ganggu orang. Nggak boleh menyakitin orang. Oh ibadah kok menyakitin orang, namanya bukan lagi ibadah. Kan katanya mau ibadah kepada Allah, masa ibadah kita malah justru mengganggu orang, rasanya nggak pantas. Tadi Pak Ustadz, kalau kita dengar dari Ibu Ida tadi cerita, dia sempat bahkan mau bunuh diri. Kemudian Bu Ida boleh cerita gimana kelanjutannya? Hari pas selesai datang itu saya di tempat acara pesta itu saya membunuh diri, Ustaz. Udah saya potong tangan saya, tapi Allah masih selamatkan saya kan. Saya dibawa ke rumah sakit sama orang-orang di sekitar situ. Dibawa ke rumah sakit, terus saya agak membaik. Nggak apa-apa sih, hanya cuman keberat sedikit. Saya pulang ke rumah, 2 hari pulang ke rumah, dia datang sama istrinya itu. Yang saya sakit hati sekali, Ustadz. Nggak tahu saya dendam sama keluarga apa bagaimana. Saya ngadu ke ibu. Saya pikir ibu lah tempat saya untuk mengadu, ya kan? Betul. Saya datang ke rumah ibu saya bilang, Mi, suami saya itu udah kawin lagi sama orang yang deket, yang kalian pada kenal semua. Dia bilang, kamu itu hanya ngada-ngada. Kalau laki-laki itu punya suami lebih dari satu tuh wajar. Makanya katanya kalau punya suami itu ikat matanya, ikat kakinya. Kamu berhias apa? Kurang baik bagaimana? Saya bilang, saya berhias, saya ladenin suami saya. Saya bilang gitu, karena memang dari dulu dia tuh punya hubungan. Kalian aja yang hanya jodohkan saya dengan dia. Dia itu nggak mau sama saya, memang ada, karena memang dia memang dari dulu di masih sekolah dia sudah berhubungan. Ibu saya bilang, udah hadapin aja kenyataan itu. Kamu sabar, toh bagian kamu banyak. Saya di situ saya pulang, Pak Ustadz. Sempat saya pergi merenung sendiri. Di hati saya berpikir, ya Allah, seandainya suatu saat nanti ada laki-laki sekalipun itu tukang beca ataupun gelandangan di luar sana yang sayang sama saya,
yang mau menerima saya apa adanya. Saya siap tinggalkan semua. Ibu Ida, ini perlu kita tanam dalam hati kita, di mana Allah mengatakan jangan kita berputus asa untuk mencari rahmatnya Allah, mencari ridhonya Allah. Sesulit apapun masalah yang menimpa kita, kita masih punya sandaran, gitu. Pasti. Makanya tadi kita masih bersyukur ternyata Allah masih selamatkan ibu, ya kan? Ada upaya-upaya sudah putus asa ini. Padahal itu kan melakukan hal yang dilarang agama kan? Bukan 1-2 kali, Ustaz. Ya, ini alhamdulillah. Artinya Allah ternyata dari sisi itu Allah masih sayang sama Bu Ida. Mas Farid, Pak Ustadz, bukan hanya itu aja. Setelah perempuan tinggal di rumah itu ada aja masalah, berantem. Iya, saya berusaha untuk sabar, ngalah. Yang ada iya, Mas Farid, yang ada di otak saya itu hanya anak saya. Saya masih bertahan 14 tahun saya bertahan, Pak Ustadz. Demi anak sampai saya berantem sama suami saya difitnah lah segala macam, saya berantem, saya dipukul pakai sapu. Ida, sini dong. Gue mau tanya sama lu, bener nggak kata Tati dia disuruh kerja terus sama kamu? Hah, bener? Enggak mas, enggak. Itu bohong. Sama sekali bohong. Dia nggak bener. Dia nggak pernah sama sekali ngerjain pekerjaan rumah ini mas. Aku semuanya. Dia mas yang bohong. Kamu yang suruh aku macam-macam. Kamu suruh aku ngepel, nyuci semuanya. Mas, tolong banget mas, percaya sama aku sekali ini aja. Aku nggak pernah bohong mas. Dia yang bohong mas sama Gue aku. dapet sama lu. Nggak mas, sumpah kamu harus percaya sama aku mas. Dia Jadi lo nuduh gua semuanya. pinter ya lo ngebalikin fakta. Dasar lo pelakor lo. Udah. Mas, Lu malah nyalain gue ya? kenapa sih kamu pengen bela dia? Mama gak apa-apa kan? Mama. Lalu kemudian Bu Ida, saya mau tanya, ceritanya gimana sampai akhirnya Ibu Ida sama suami ini cerai? Saya nggak boleh pernah cerai, Pak Ustadz. Mas Maksudnya? Farid sama orang tua saya, maklum. Nggak boleh cerai? Kalau cerai katanya bukan satu keluarga yang malu, semua keluarga malu. Lalu Akhirnya saya pernah pergi jalan, saya ketemu sama laki-laki. Pria laki-laki ini lugu sekali, Pak Ustadz. Dia mau mendengarkan cerita saya, dia mau mendengarkan apa keluh hati saya. Dia hanya bilang, kita harus bersabar, mungkin ini cobaan. Coba kamu bertahan kuat. Terus saya pulang, saya apa adanya saya ituin, saya turut, saya layanin suami saya seperti apa yang saya teman laki saya bilangin. Terus nggak lama saya pergi lagi janjian, Pak Ustadz. Saya ketemu lagi. Pas janjian kedua itu saya ketemu suami saya datang. Kita berpapasan. Suami saya sama anak saya sama istrinya, saya lagi naik motor ketemu. Hari kami ribut di situ, Pak Ustadz. Rik dipanggil, dikumpulin di keluarga besar saya. Dibilangin saya itu wanita yang udah selingkuh dengan laki-laki lain. Saya bicara, Pak Ustadz, sama keluarga saya tidak seperti itu. Dia hanya teman saya. Cuman dia yang bisa ngerti perasaan saya. Cuman dia yang tahu sakitnya hati saya, Pak Ustadz. Karena saya nggak ada seorang pun yang mengerti, yang paham perasaan saya. Ya, ini Ibu Ida begini. Ini penting ini bagi pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada pepatah orang Arab, para ulama mengatakan begini, la tu'aliju khata' bil khata'. Kita punya kesalahan, punya masalah, jangan mencari solusi tapi justru nambah masalah. Kita pahamlah, tidak semua orang tuh imannya setebal para nabi, iya. Tapi kita ini kan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ini pelajaran kita semuanya, pemirsa yang dirahmati Allah.
Jangan kalau kita misalnya sedang suntuk malah melakukan kesalahan. Kan mohon maaf nih, bukankah kita nggak boleh? Jangankan sudah punya suami. Wong kita yang belum punya suami atau masih pacaran saja hukumnya kan nggak boleh. Jalan bareng, kan haram itu, haram. Kholwat itu diharamkan dalam Islam, ya kan? Tetapi ini pelajaran kita lah. Tidak menutup kita masih bisa taubat kok, ya kan? Apalagi sudah diakuin nggak sampai berzina, kan gitu. Ya alhamdulillah. Tapi saudara pemirsa yang dirahmati Allah, zina itu kalau kata ulama tidak hanya ada zina mata, ada zina tangan, ada zina macam-macam kan. Nah itu, dan itu asal kita masih bertobat, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Nah itu saya kira dengan gini, kalau Allah berfirman falyabku katsira wal yadhaku qalila, kita hendaklah banyak menangis, jangan banyak tertawa. Sedikitlah ketawa, banyaklah menangis. Sebagai tanda hati kita itu lembut. Insya Allah Ibu Ida dengan menangis, hatinya plong, kemudian nanti jadi enak rasanya. Saya kira itu. Mudah-mudahan semuanya kita diselamatkan oleh Allah. Ya Mas Farid ya. Amin ya rabbal alamin. Tidak bilang kalau tadi di awal sudah bukan lagi suaminya. Kemudian itu udah ketuk palu pengadilan. Iya Pak, dia nggak pernah hadir di pengadilan Pak Ustadz. Yang hadir saya akhirnya ketuk palu, saya sendiri datang. Sah bercerai? Iya, saya datang ke rumah mama saya bawain akte cerai saya, sama ibu dibakar akte cerai ini. Karena tetap nggak suka. Katanya untuk apa kamu hadiahin ini buat saya? Saya nggak bangga katanya. Justru kamu udah bikin malu keluarga. Insya Allah Ibu ya, buat Ibu ya. Oke. Mudah-mudahan saya bisa. Iya. Amin, kita doakan. Saya yang masih penasaran adalah ini Bu Ida kan dengan suami pertama punya pengalaman buruk seperti itu. Kemudian Bu Ida tetap memutuskan untuk menikah dengan lelaki yang sering curhat ini. Ya, itu. Mohon maaf, saya boleh tanya, bahagia Ibu Ida? Kalau dari hati dan batin saya bahagia walaupun kami jatuh bangun mulai dari awal lagi Pak Ustadz. Saya pernah jadi gembel di luar, saya nggak pernah mengeluarkan air mata sedikit pun Pak Ustadz. Lalu kemudian anak-anak gimana dengan? Maaf Pak Ustadz, kalau waktu saya kabur sama suami saya yang kedua, kan saya kabur karena nggak direstuin, kayak kabur. Saya tinggal anak-anak saya. 3 bulan saya ninggalin anak saya, anak kedua saya meninggal Pak Ustadz. Masuk anak kelima masuk di sumur. Saya dikabarin itu dia meninggal jam 7 sore, jam 7 malam. Saya dikabarin jam 12 pagi. Saya datang nyelawat. Semua orang benci sama saya, bahkan sampai saya disiram pakai minyak sama ibu saya, minyak tanah Pak Ustadz, mau dibakar. Tapi bapak saya cuma bilang, lihat anakmu nak, ini yang kamu cari kan, ini yang kamu inginin, kebahagiaan di luar sana yang kamu inginin. Saya bilang, bukan ini ya. Saya nggak bisa ngeliat anak saya itu hari Pak Ustadz, karena sebelum saya pergi, anak itu terakhir menyebut nama saya, mama mau ikut. Ibu Ida yang saya sangat prihatin dan mengaruh pedulilah sama Ibu Ida. Ibu Ida harus masih berbahagialah. Ada hadis-hadis yang mendorong seorang ibu agar tetap kuat gitu. Walaupun itu mungkin karena kita anggap itu kesalahan kita, kesalahan ibu lah ya. Anaknya meninggal dunia nih masih kecil. Itu tabungan. Tabungan seorang ibu. Ya, makanya sabar. Ini tabungan nih. Bisa jadi itu nanti untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Kan dengan pengorbanan, bayangin seorang ibu melahirkan anak itu taruhannya nyawa. Ini sudah disusuin, sudah menginjak gede, Allah ambil. Ini sebuah tabungan, asal syaratnya penuh kesabaran. Ya itu tabungan. Mungkin di antara
pengorbanan itulah Allah masih beri kekuatan, masih Allah beri kesadaran. Itu kita bersyukur, Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu Ida terus sabar gitu kira-kira Mas Farid. Ya. Lalu hubungan dengan suami kedua ini gimana Bu Ida? Saya alhamdulillah Mas Farid baik-baik sampai sekarang. Cuman kalau untuk percaya sama laki-laki, harapan itu udah nggak ada kayak Ustaz. Suami yang sekarang ini selalu saya jaga bener-bener. Apapun kemanapun saya selalu ikut. Bahkan handphonenya pun kalau berdiri saya duluan yang angkat. Sampai masalah kerjaannya pun saya harus ikut campur. Tapi sejauh ini suami ikhlas melawan itu? Dia alhamdulillah nyaman-nyaman aja Nyaman Mas aja. Farid. Karena memang dia nggak pernah ada macem-macem. Paling dia hanya sering ngeledek. Itu mungkin kebahagiaan saya tersendiri. Cuman dia itu yang paling suka nggak senang kalau anak-anak saya itu manggil saya itu nggak pernah manggil mama. Dia hanya manggil lu gua gitu. Kalau sama mamanya, makanya itu yang selalu dia tekankan. Suami saya selalu bilang nggak boleh manggil bu sama orang tuanya. Seburuk apapun orang tua itu tetap orang tua kita yang telah melahirkan. Betul. Dia bilang tapi anak saya sampai sekarang belum bisa menerima semua itu. Kadang saya udah berdoa kalau saya sholat saya berdoa, ya Allah semoga mereka dibukakan hati-hatinya. Amin. Karena mereka udah punya anak, saya udah punya cucu 2 Ustaz. Alhamdulillah. Jadi makanya saya kadang bilang, ya Allah seandainya bisa mereka menyebut nama saya lagi, maksudnya manggil saya ibu atau mama, betapa bahagianya saya. Bu Ida, saya tahu ketika Ibu Ida menikah, tadi Pak Ustadz bilang sudah tanggung jawab suaminya. Orang tua tidak ikut campur lagi atau saudara-saudara lainnya. Tapi saya berharap sih silaturahmi tetap ada, walau bagaimanapun. Bu Ida, ada yang mau Ibu Ida sampaikan ke keluarga untuk memperbaiki semua ini, insya Allah? Saya sama orang gak dendam. Cuma selalu saya bilang sama anak saya, sama keluarga saya, untuk suami saya yang pertama, sampai kapanpun saya gak pernah bisa memaafkan. Saya mohon maaf, sampai kapanpun, sampai saya mati, saya tidak pernah bisa memaafkannya. Dia dulu 3 kali minta maaf, saya tidak pernah bisa memaafkannya. Sampai ke acara pernikahan anak saya yang pertama datang, dia mau pegang saya bilang maaf, kita bukan muhrim lagi. Saya bilang apapun saya nggak bisa, saya bilang. Hati saya udah selalu sakit Pak Ustadz. Ini gimana Pak Ustadz? Ya ini menarik juga ini. Wajar lah orang itu punya emosi yang luar biasa karena hidup sudah belasan tahun, terus tidak merasakan kebahagiaan kan gitu. Dendamnya luar biasa, manusiawi. Ini manusiawi sekali. Tetapi kalau kita ini kan orang yang punya agama gitu ya. Agama itu selalu menganjurkan untuk kita selalu memberikan yang lebih baik. Namanya ihsan. Gitu. Kalau dalam Islam itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Sholatnya harus baik, akidahnya harus benar, tapi akhlak juga. Lah akhlak itu memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang orang berikan kepada kita. Tadi suami itu memberikan nggak ada gitu loh, ya kan? Tetapi kalau kita mau jadi ihsan, berikanlah yang lebih baik. Tapi kalau saya manusia nggak diampunin, ya manusia lah. Biarkan Allah. Toh kita lihat Ibu Ida sekarang sudah pisah lah ya, tidak ada lagi hubungan, gitu kan? Ada mungkin hak dan kewajibannya sudah tidak ada, apalagi ibu sudah punya suami lagi, kan gitu kan? Ini sudah punya pisah sudah. Nah itu kalau berkenan minimal gini, nggak usah diomong saya benci kamu, nggak usah, diem aja sudahlah, diemin. Nah itu minimal, jadi berkurang nih, bencinya tuh berkurang. Sebagai saya diemin, nanti pelan-pelan benci juga enggak, senang juga enggak gitu. Ya udah datar-datar aja. Iya datar, jadi enak nanti. Tapi anak saya selalu minta memohon juga, mama marah ya sama bapak ya. Saya nggak pernah marah, saya nggak pernah marah sama orang, saya nggak benci. Cuman kalau untuk karena saya belum siap Kak, itu saya bilang anak-anak, saya belum siap Mas Farid. Untuk ketemu dia pun saya belum siap. 14 tahun saya pisah, baru kemarin saya ketemu lagi. Kalau sekedar boleh saran sih Bu Ida, saya sih berharap Bu Ida berikan maaf. Memberikan maaf ya, untuk melupakan mungkin nggak apa-apa itu. Setidaknya berikan maaf. Biar kalau menurut saya Bu Ida, biar lebih plong aja hatinya sih. Kan Bu Ida udah punya lembaran baru, udah punya keluarga baru, fokus ke situ. Kalau untuk saat ini saya belum bisa Mas. Ya insya Allah pelan-pelan Bu Ida. Saya belum bisa nggak apa-apa. Tapi kita kan sesama manusia harus saling mengingatkan. Kalau saya mengenang setiap detik itu, saya
perasaan saya itu kayak bukan manusia, Ustaz. Ya. Saya pikir itu bukan manusia yang saya hadapi, bukan manusia yang saya kawinin. Ya. Gini Bu, kalau Allah ngajarkan ke kita itu banyaklah baca istighfar. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kalau kita mau banyak diberi rahmat, anak-anak yang baik, keluarga yang baik, banyak baca istighfar. Gitu. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kita banyak istighfar, Allah kasih rezeki. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah kasih anak-anak yang baik-baik. Gitu. Kalau tadi Ibu Ida bilang anaknya sudah nggak mau manggil mama atau ibu, bahasa kitanya kita introspeksi deh. Ya. Gitu. Kita banyak istighfar, mohon ampun ya Allah, ampun ya Allah. Sampai punya anak kok nggak mau manggil, nah, gitu kira-kira. Nggak usah perlu nyalahin dah, nggak nyalahin. Lebih baik kita itu dekat kepada Allah. Insya Allah nanti, karena itu kebahagiaan dipanggil seorang ibu, gitu. Itu. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, waktu kita terbatas. Ibu Ida nanti mungkin setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, biar Ibu Ida lebih enak lagi perasaannya. Nggak ada, saya sih berat nggak ada rasa dendam di situ ya, Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz atas semua tausiahnya. Amin. Ibu Ida, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa lebih sedikit mengurangi rasa yang ada di dada itu, Bu Ida ya.